Kisah sahabat mulia Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr adalah pemimpin kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia adalah salah seorang pemuka bangsa Arab yang berpengaruh dan tokoh yang terhormat. Tufail suka memberi makan orang yang kelaparan, memberi rasa aman kepada orang yang ketakutan, dan melindungi orang-orang yang meminta perlindungan. Ditambah lagi, Tufail adalah sosok yang beradab, cerdas dan pintar. Dia adalah penyair yang memiliki perasaan yang peka dan lembut. Tufail sangat memahami manis dan pahitnya sebuah pembicaraan. Tufail meninggalkan rumahnya di Tihamah menuju Mekah. Pada waktu itu, gesekan antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy masih terus berlangsung. Masing-masing pihak membutuhkan pendukung dan sahabat. Rasulullah berdoa kepada Tuhannya, dan yang menjadi senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy menentang dakwah Rasul dengan segala jenis senjata, dan mereka berusaha menghalangi orang-orang untuk menemui beliau dengan cara apapun. Tufail mendapati dirinya telah berada dalam peperangan antara Rasulullah dan kaum Quraisy tersebut tanpa persiapan apapun. Tufail tidak datang ke Mekah dengan tujuan itu, dan tak terpikirkan olehnya urusan Muhammad dan juga kaum Quraisy. Tufail bin Amr ad-Dausi tiba di Mekah. Begitu para pemimpin Quraisy melihatnya, mereka mendatangi Tufail dan menyambutnya dengan sangat ramah. Dan kaum Quraisy memperlakukan Tufail dengan sangat terhormat. Lalu para pemimpin dan pembesar Quraisy berkata kepada Tufail, "Wahai Tufail, kau sudah datang ke negeri kami. Ada seorang lelaki di sini yang mengaku sebagai nabi. Dia sudah merusak urusan dan mengacaukan persatuan serta kesatuan kami. Kami khawatir dia dapat mengganggumu dan mengganggu kepemimpinanmu atas kaummu, sebagaimana yang terjadi pada diri kami. Maka kau jangan berbicara dengannya, dan jangan dengarkan apapun dari pembicaraannya. Sebab ucapannya adalah ucapan seorang penyihir yang dapat memisahkan anak dari ayahnya, saudara dari saudaranya, serta istri dari suaminya." Demi Allah, kaum Quraisy terus saja menceritakan kepada Tufail tentang keanehan kisah Muhammad. Mereka membuat Tufail dan kaumnya menjadi takut dengan keajaiban Rasulullah. Sehingga Tufail pun bertekad untuk tidak mendekat kepadanya dan untuk tidak berbicara atau mendengar apapun dari Rasulullah. Ketika Tufail datang ke Ka'bah untuk bertawaf dan mengambil berkah dari berhala-berhala yang ada di sana, Tufail pun menutup telinganya dengan kapas karena khawatir akan mendengar perkataan Muhammad. Namun sewaktu Tufail masuk ke dalam kompleks Ka'bah, dia mendapati Rasulullah sedang berdiri di dekat Ka'bah melaksanakan ibadah, bukan seperti ibadah yang biasa kaum Arab lakukan. Tufail pun mulai mendekati Rasulullah, sedikit demi sedikit tanpa disadari olehnya, sehingga Tufail begitu dekat dengan Rasulullah. Kehendak Allah berbicara lain, sehingga ada beberapa ucapan Rasulullah yang tertangkap oleh telinga Tufail. Tufail mendengar ucapan yang baik, dan dia pun berkata kepada dirinya sendiri, "Celaka kau wahai Tufail, kau lelaki cerdas dan penyair, dan kau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lantas, apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang diucapkan orang ini? Kalau yang dibawa itu adalah kebaikan, maka akan aku terima. Tapi kalau itu keburukan, maka akan kutinggalkan." Kemudian Tufail bin Amr ad-Dausi masih terdiam hingga Muhammad kembali ke rumahnya. Dia mengikuti Rasulullah, dan ketika beliau masuk ke dalam rumah, Tufail pun ikut masuk. Tufail berkata, "Ya Muhammad, kaummu sudah menceritakanmu kepadaku bahwa kau adalah penyihir dan mengaku nabi. Demi Allah, mereka terus membuatku khawatir terhadap dirimu, sehingga aku menutup kedua telingaku dengan kapas, supaya aku tidak mendengar ucapanmu. Kemudian Allah berkehendak lain, sehingga aku mendengar sebagian dari ucapanmu, dan aku menganggapnya baik. Maka ceritakanlah urusanmu kepadaku." Rasulullah pun menceritakan urusannya kepada Tufail. Beliau juga membacakan untuknya surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, Tufail tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih baik daripada ucapan Rasulullah.
dan Tufail tidak pernah melihat urusan yang lebih lurus daripada urusannya. Pada waktu itu, Tufail menjulurkan tangannya kepada Rasulullah dan dia mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan akhirnya Tufail pun masuk Islam. Tufail bin Amr ad-Dawsi tinggal beberapa lama di Mekah untuk mempelajari Islam, dan selama itu pula dia menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah bagi dirinya. Begitu Tufail berniat kembali ke kampungnya, dia berkata, Ya Rasulullah, aku adalah orang yang dipatuhi di keluargaku. Saat ini aku mau kembali ke desaku dan menyeru mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku tanda kekuasaannya yang dapat menjadi penolongku dalam berdakwah kepada mereka. Maka Rasulullah pun langsung mendoakannya, Allahumma ij'al lahu ayatan. Ya Allah, jadikanlah untuk Tufail bin Amr ad-Dawsi sebuah tanda kekuasaan. Tufail bin Amr ad-Dawsi masih terus berdakwah di daerah Daus hingga Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Lalu meletuslah perang Badar, Uhud, dan Handak. Tufail pun datang menghadap Nabi dengan membawa 80 kepala keluarga yang sudah masuk Islam. Rasulullah menjadi gembira dan beliau membagikan kepada mereka jatah ghanimah. Lalu Tufail berkata, Ya Rasulullah, jadikanlah kami pasukan tempur sisi kanan dalam setiap peperangan yang kau lakukan, dan jadikanlah semboyan kami mabrur. Tufail terus mendampingi Rasulullah hingga beliau menaklukkan Mekah. Tufail pun berkata, Ya Rasulullah, izinkan aku pergi untuk membakar Zulkarnain, berhala milik Amr bin Hamamah. Rasulullah pun mengizinkan Tufail untuk pergi, dan Tufail pergi beserta kaumnya. Tufail sampai di sana dengan tekad bulat untuk membakar berhala itu. Rupanya banyak perempuan, laki-laki dan anak-anak yang menunggu Tufail tertimpa musibah. Mereka juga menunggu datangnya petir jika Tufail berani mendekat kepada Zulkarnain. Namun Tufail terus mendekati berhala itu, kemudian membakarnya. Seiring api melahap berhala itu, terlahap pula kemusyrikan yang ada di kabilah Daus. Seluruh kaumnya masuk Islam dan mereka mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Pada pertempuran di Yamamah, seorang sahabat agung bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi menghadapi ujian yang sangat besar, sehingga dia jatuh tersungkur sebagai syahid di medan perang. Sedangkan anaknya yang bernama Amr masih terus berperang hingga sekujur tubuhnya penuh luka dan pergelangan tangan kanannya putus. Amr pun kembali ke Madinah tanpa ayah dan pergelangan tangannya. Impian untuk mati syahid terus membayangi Amr sejak dia berpisah dengan ayahnya. Begitu perang Yarmuk meletus, Amr segera bergabung bersama dengan orang-orang Islam lain yang penuh semangat. Dia terus berperang hingga mati syahid sebagaimana ayahnya. Semoga Allah merahmati Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia adalah seorang syahid dan ayah dari seorang syahid pula. Wallahu a'lamu bissawab.